Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang heran. Banyak orang heran apa tentang apa? Tentang orang-orang Kristen. Kenapa orang-orang Kristen itu dimusuhi, dibenci, diejek, lalu gerejanya dibakar? Kalau mau minta izin mendirikan gereja sulit, lalu ada beberapa orang yang beribadat kemudian diusir, dimarah-marahi dan lain sebagainya. Tapi kenapa orang Kristen itu kok diam saja? Bahkan ketika dihina, dibilang salibnya ada, di salibnya orang Kristen itu ada jin kafir. Loh, tapi kok kenapa tidak mereka yang mengatakan itu kok tidak dituntut saja di pengadilan, dibilang penistaan agama? Kenapa, saudara? Ya, inilah ciri khas orang Kristen. Meskipun dihina, dibenci, dimusuhi, orang Kristen tidak mau membalas. Kenapa? Karena saudara-saudara, karena kita dicontohi, diteladani, diajari oleh siapa? Oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Ketika Tuhan Yesus menderita sengsara, disalibkan, dipukuli dan seterusnya, malahan ketika dia disalibkan, dia mengatakan demikian, "Ya Bapa, ampunilah mereka semua ini, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Artinya apa, saudara? Tuhan kita Yesus Kristus itu Tuhan yang sungguh-sungguh tidak mau yang namanya balas dendam. Orang Kristen juga, kalau dia sungguh-sungguh orang Kristen yang baik, yang benar, adalah orang Kristen yang tidak mau balas dendam. Jadi meskipun Tuhan Yesus itu menderita sengsara, disalibkan dan sebagainya, dia malah mengampuni mereka yang menyalibkan itu. Nah, mungkin beberapa orang heran, kenapa orang Kristen itu seperti itu? Agamanya dihina kok malah diam saja. Nah, saudara-saudara, Tuhan kita mengajari demikian. Kalau kekerasan dibalas dengan kekerasan, kejahatan dibalas dengan kejahatan, kebencian dibalas dengan kebencian, maka dunia ini tidak akan tentram dan damai. Balas dendam, kekerasan akan membuat dunia ini menjadi kacau balau dan tidak tentram untuk ditinggali, didiami.
Padahal kita tahu misi Tuhan kita Yesus Kristus itu ke dunia ini untuk membawa damai, saudara-saudara. Mengapa demikian? Karena Tuhan kita Yesus Kristus itu Tuhan yang Maha Kasih. Dia datang ke dunia ini untuk mengasihi kita, untuk menyelamatkan kita. Supaya kita jangan sampai hidup menderita dalam artian tidak bahagia dan tidak selamat. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa manusia memang seringkali mudah jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, manusia harus diselamatkan dari kecenderungan untuk melakukan dosa. Nah, kalau Tuhan kita Yesus Kristus sendiri mengalami seperti itu, juga seperti yang dialami oleh Nabi Yesaya, maka kita pun sebagai murid-muridnya, sebagai pengikutnya, juga akan mengalami hal yang sama. Seperti sudah saya ceritakan tadi, contoh-contoh di mana kita dibenci, dimusuhi, difitnah dan seterusnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, maka kalau Anda sungguh-sungguh menyebut diri sebagai seorang Kristen, pengikut Yesus Kristus, maka harus memiliki sifat-sifat seperti Yesus Kristus itu. Amin. Itu, saudara. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan supaya kita sungguh-sungguh dapat mengikuti Dia? Caranya jelas, saudara-saudara. Meninggalkan kepentingan sendiri, menjauhkan diri dari kepentingan sendiri dan lebih untuk memperhatikan orang lain, kebahagiaan orang lain. Kalau orang hanya berusaha untuk kepentingannya sendiri, nanti jadinya jadi egois, bahkan bisa menjatuhkan orang lain atau merampas orang lain, menindas orang lain dan seterusnya. Oleh karena itu kita harus meninggalkan diri sendiri, seperti dikatakan tadi, orang harus menyangkal diri. Itu artinya apa? Orang harus menjauhkan diri dari cara berpikirnya sendiri, dan juga membuang hawa nafsunya, seleranya sendiri, dan juga menghindarkan diri dari cari yang gampang-gampang, yang mudah-mudah, dan juga harus menjauhkan diri dari keinginannya sendiri. Lalu, apa yang harusnya kita lakukan sebagai pengikut Yesus Kristus? Yang harus kita lakukan sebagai pengikut Yesus Kristus adalah mengikuti teladan Kristus dalam seluruh hidup kita, dan hidup menuruti dan sesuai dengan Injil, menuruti Kristus, teladan Kristus, dan juga hidup sesuai dengan Injil. Dan juga harusnya sebagai murid-murid Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita juga pertama-tama harus mencintai Tuhan Yesus Kristus melebihi segala-galanya, melebihi diri kita sendiri, dan juga menuruti perintah-perintahnya, perintah-perintah Tuhan dan perintah gereja, saudara. Dan kita harus juga saling mengasihi satu sama lain, membuang segala yang jahat di dalam diri kita, kebencian yang ada di dalam diri kita, harus membuang kebohongan, membuang fitnah, dan juga membuang ketamaan, kerakusan. Jadi intinya, saudara-saudara, kalau kita mau mengikut Yesus Kristus, kita harus sungguh-sungguh menyerahkan diri kepadanya, memberikan diri kepadanya, mencintai Dia, mencintai sesama kita,
agar sesama kita juga mengalami kebahagiaan dan sukacita. Itulah yang diminta oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah bukti bahwa kita ini murid-murid Yesus Kristus, yakni kalau kita sungguh-sungguh mau meninggalkan diri kita sendiri, kepentingan kita sendiri, tapi juga lebih mementingkan kepentingan orang lain dan mencintai orang lain dan mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Itu saudara yang harus kita miliki. Oleh karena itu Tuhan Yesus juga mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus mau mendengarkan kata-kataku dan melaksanakannya. Itu saudara. Nah, yang lebih penting lagi juga, yang juga perlu diperhatikan ialah bahwa seorang Kristen, seorang murid-murid Kristus tidak boleh punya musuh. Kalau ada yang memusuhi kita, kita tidak boleh memusuhi kembali. Dikatakan Tuhan, dikatakan demikian, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau itu yang terjadi, itulah yang dikehendaki Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga. Amin. Amin. Itulah saudara-saudara seorang Kristen. Ya. Gampang apa sulit? Gampang apa sulit? Memang seringkali sulit, saudara. Tapi enggak usah takut. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dekat dengan Tuhan, Tuhan akan membantu kita, menolong kita. Seperti yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya tadi. Meskipun dia dihina, disiksa, difitnah, dibenci, dimusuhi, tetapi Tuhan menjanjikan bantuan dan pertolongannya. Kita pun demikian, saudara-saudara. Oleh karena itu, apa yang paling penting yang harus kita lakukan dalam hidup ini, tidak lain dan tidak bukan, ialah mendekatkan diri dengan Tuhan sendiri. Mencintai Dia. Kuncinya yaitu kalau kita sungguh-sungguh mengasihi, mencintai Dia, maka kita akan diberi kemampuan untuk melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan contohkan. Itu kuncinya, saudara-saudara. Oleh karena itu, maka aku bertanya kepada saudara. Tuhan Yesus kira-kira juga mau bertanya kepada saudara. Apakah saudara mencintai Tuhan Yesus? Amin. Amin. Bagus. Do you love Jesus? Yes. Oke. Amin. Bagus. Kapan saudara akan mengucapkan I love you Jesus? Yaitu sekarang ini, malam ini juga, saudara. Tuhan juga mengharapkan saudara mengucapkan I love you Jesus. Tuhan hari ini mau saudara mengucapkan I love you Jesus malam ini juga. Jangan ditunda-tunda. Karena bulan tidak akan
bisa dihentikan, saudara-saudara. Lajunya sang rembulan tidak akan ditunda-tunda. Oleh karena itu, haruslah malam ini juga kau nyatakan cinta saudara kepada Tuhan Yesus. Amin. Rasakan sendiri begitu cepat malam berlalu. Tak mungkin ku tahan lajunya jalan sang rembulan. Terbukalah pada diriku, aku mengerti. Ungkapkanlah semua rasa cinta di dalam di hatimu. Harus malam ini kau nyatakan bahwa cintamu padaku. Harus malam ini kau curahkan segala beban rasa. Harus malam ini kau buktikan kesungguhanmu, kejujuranmu padaku. Harus malam ini, harus malam ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, saudara. Jadi malam ini juga kita mau mengatakan, Jesus, I love you. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.